Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani dari kelas A Indralaya dengan NIM 003. Yang terhormat Profesor Insinyur Heni Fitriani selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang pertama, apa itu sistem manajemen keselamatan konstruksi? Sistem manajemen keselamatan konstruksi merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Adapun sistem manajemen keselamatan konstruksi definisi keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan kesehatan, dan keberlanjutan atau K4 yang menjamin keselamatan, keteknikan, konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Selanjutnya, dasar hukum SMKK. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021, Pasal 84I ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Pasal 84I ayat 4, SMKK merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya di tingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi itu sendiri. Prinsip SMKK. Yang pertama, penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMKK. Penetapan kebijakan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan dokumen. Selanjutnya ada penerapan kebijakan SMKK. Yang pertama, pengendalian, perancangan dan rekayasa prosedur dan IK, pengadaan barang dan jasa, penanganan keadaan darurat, penanganan bencana, dan yang terakhir rencana pemulihan. Selanjutnya di prinsip K3 ada pemantauan dan evaluasi SMKK yang berarti yang dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMKK. Peninjauan tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMKK. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya, dampak positif bila menerapkan SMKK. Yang pertama, mempercepat jadwal proyek, yaitu selama 1 minggu atau bisa lebih. Yang kedua, menurunkan biaya proyek sebesar 1% atau bisa lebih. Yang ketiga, meningkatkan ROI, yang artinya Return of Investment, sebesar 1% atau lebih. Yang keempat, meningkatkan nama baik perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas proyek.
Adapun siklus PDKA atau PDCA, yang pertama plan, yaitu perencanaan sistem manajemen organisasi atau SMO. Do, yaitu implementasi SMKK. Check, yang berisi kegiatan pemeriksaan atau pengukuran dan pemantauan jalannya implementasi. Dan A, yang artinya action, yaitu tindakan perbaikan atau tinjauan manajemen setelah hasil pemeriksaan dilaporkan kepada manajemen. Selanjutnya ada penerapan SMKK. Yang pertama, perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria. Sedangkan perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 kriteria. Dan yang terakhir, perusahaan besar atau perusahaan dengan risiko tinggi harus menerapkan kriteria sebanyak 166 kriteria. Adapun penilaian tingkat penerapan SMKK, yang pertama 0-50%, yaitu tingkat penilaian penerapan tindakan hukum yang perlu dilakukan. Sedangkan 60-84%, yaitu tingkat penilaian penerapan termasuk baik, maka berhak mendapatkan bendera perak. Sedangkan 85-100%, tingkat penilaian yang sangat memuaskan dan berhak mendapatkan bendera emas. Berikut sertifikasi dalam SMKK. Yang pertama yaitu sertifikat emas. Sertifikat emas ini diberikan kepada perusahaan yang telah menjalani progres sebanyak 85-100%. Sedangkan sertifikat perak ini diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi standar 66 kriteria. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didistribusikan melalui lembaga audit yang sudah ditunjuk. Masa berlaku sertifikat tersebut adalah 3 tahun. Adapun bendera pada SMKK yang pertama yaitu bendera emas. Hanya diberikan untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100%. Bendera perak hanya diberikan untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84%. Selanjutnya ada risiko keselamatan konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf A terdiri atas. Risiko keselamatan kecil. Risiko keselamatan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa berdasarkan perhitungan. Pekerjaan konstruksinya dengan nilai harga perkiraan 10 miliar rupiah. Memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah kurang lebih 25 orang dan menggunakan teknologi sederhana. Selanjutnya ada risiko keselamatan konstruksi sedang. Risiko keselamatan konstruksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian tingkat risiko yang telah tercatat dalam RKK. Yang kedua, pekerjaan tersebut senilai harga sampai dengan 10 hingga 100 miliar. Ketiga, memperkerjakan tenaga kerja konstruksi sekitar 25 orang sampai 100 orang. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi media. Selanjutnya, ada risiko keselamatan konstruksi besar yang bersifat besar, berbahaya besar. Pekerjaan konstruksi tersebut dengan nilai harga di atas 100 miliar. Biasanya mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang dan menggunakan teknologi tinggi.
Selanjutnya ada audit SMKK. Di Indonesia sendiri telah dikembangkan SMKK dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dan telah diimplementasikan oleh berbagai perusahaan. Audit tersebut dilakukan oleh PT Sukopindo. Audit adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menentukan suatu kegiatan hasil-hasil yang berkaitan dengan prosedur yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.